sama di tataran teknis. Bahkan merumuskan indikator-indikator teknisnya pun juga tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Karena manusia itu punya sifat yang selalu tidak puas. Manusia itu punya hawa nafsu yang tidak akan ada habisnya. Ya, semakin dia dituruti, semakin dia mencapai suatu indikator yang sudah dia tetapkan, indikator ideal yang sudah dia tetapkan, maka kalau sudah tercapai dia semakin kepingin nambah lagi. Sehingga yang semula itu dia anggap ideal, besok sudah tidak dianggap ideal lagi. Ya, kemarin ukuran orang sejahtera misalnya kita pribadi lah ya, ketika kita masih kuliah, ukuran mahasiswa sejahtera itu adalah ketika dia bisa mendapatkan beasiswa, tinggalnya di apartemen misalnya begitu ya, atau di kontrakan yang bagus, terus lulus tepat waktu dan lain sebagainya dengan hasil nilai yang terbaik misalnya itu. Ketika dia sudah capai itu, seketika itu juga indikator kesejahteraan dia akan berubah, bahwa saya tidak sejahtera ini karena saya sudah lulus, maka ukuran kesejahteraan itu tidak dapat beasiswa lagi, tapi harus punya pekerjaan. Nah gitu. Ketika punya pekerjaan, dapat gaji, kemudian dia akan menetapkan kesejahteraan yang di atasnya lagi. Jadi apa yang dia anggap sejahtera pada hari ini, besok itu akan dianggap tidak sejahtera. Nah, itulah menariknya ya membincang kesejahteraan secara teknis ya, secara tataran teknis dan praktis. Baik, mungkin bisa ditampilkan slide-nya, bisa dibantu karena saya sedang tidak bisa share screen. Baiklah, disinilah kita akan melihat bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang kesejahteraan, atau tadi topik utamanya adalah apa makna kesejahteraan dalam Al-Quran. Oke, langsung ke slide berikutnya, kedua. Ya, bisa dibesarkan Mas di yang tampilan itu slideshow itu. Di bawah biasanya itu ada gambar seperti monitor slideshow, pojok kanan bawah. Tidak ketemu ya. Atau menu atas itu ada slideshow itu. Di menu atas itu, di menu merah-merah itu yang itulah ada slideshow. Setelah apa itu tulisannya animation. Di sana ada itu from beginning. Sip. Ini kan jelas kalau ini. Oke. Nah, kita mau lihat dulu makna sejahtera. Ini ada banyak ya, ada banyak pandangan tentang makna sejahtera. Yang pertama dari para ahli ya, ilmu sosial ya, yang di sini adalah ada Bentham ya, ketika dia merumuskan teori tentang apa itu sejahtera, ya intinya sederhananya sejahtera itu adalah greatest happiness gitu ya, kondisi bahagia yang paling besar, kondisi yang sangat membahagiakan, ekstra bahagia. Nah, karena ini greatest, jadi greatest itu tidak akan ada ukurannya, gitu ya. Greatest itu tidak akan ada ukurannya. Ukurannya adalah ya saat itu juga, saat kita merasakan bahwa ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, itu ukurannya itu. Nah, sehingga ukurannya apa? Ya tidak diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Nah, atau bahasa bahasa apa ya? Kuantitatifnya mungkin tingkat kepuasan. Bahasa kuantitatifnya mungkin bisa disebut dengan tingkat kepuasan
seseorang, tingkat kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat itu puas, tandanya berarti dia merasa sejahtera. Jadi sejahtera itu berkaitan dengan perasaan sejahtera, perasaan happy, ekstra bahagia tadi itu ya. Syukur-syukur dia bisa mencapai titik ekstra bahagia, sangat bahagia. Nah, itu tandanya sejahtera. Sehingga lagi-lagi di versi ini, teori ini tidak melihat materi sebagai ukuran, tidak melihat kuantitas sebagai ukuran kebahagiaan, melainkan quality ya, melainkan kualitas sebagai ukuran kebahagiaan. Kenapa? Karena happiness itu kan tidak bisa diukur dengan angka. Ya, bahwa tingkat kebahagiaan, tingkat kesejahteraan, tingkat kepuasan masyarakat memang bisa diukur dengan angka, tapi bukan ukuran sejahteranya yang diukur, melainkan yang diukur bukan rasa sejahteranya yang diukur, tapi tingkat kepuasan saja yang merupakan salah satu indikator bagi negara sejahtera. Lagi-lagi ini bicaranya kalau negara sejahtera maka memang bisa diukur dengan angka-angka seperti tadi. Tapi apakah Anda sejahtera? Nah, di situ hal lain lagi karena di situ menyangkut suatu suatu rasa. Nah, kemudian menurut United Nations ya, menurut PBB ya, terkait dengan program development itu, program pengembangan yang dimiliki oleh PBB, misalnya kita bisa lihat ukuran sejahtera itu apa, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Jadi ketika seseorang itu sudah mampu melakukan pengembangan diri, memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, dia mampu mengembangkan diri. Itu tandanya dia sejahtera. Kalau sifatnya itu masih pengen bertahan hidup saja, survive saja, itu berarti dia belum sejahtera. Kalau dia masih baru pengen, yang penting bisa survive dah, bisa bertahan hidup aja udah seneng, udah alhamdulillah gitu. Hidup di sini yang penting bisa tidur aja udah seneng, itu berarti belum kategori sejahtera. Tapi kalau dia sudah bisa mengembangkan diri, meskipun ya hidupnya itu dipandang kekurangan, meskipun hidupnya itu dipandang mengenaskan, dipandang miskin, tetapi kalau dia mampu mengembangkan diri, itulah sejahtera. Gitu. Tapi ada orang yang gayanya itu gaya orang kaya raya, tetapi sebenarnya dia sedang tidak mampu mengembangkan diri. Dia sedang belajar survive di tengah pergaulannya yang memang pergaulan bergaya hidup glamor. Berarti orang ini meskipun kelihatannya mewah, tapi tidak sejahtera. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu mengembangkan diri. Dia hidup dalam keterpaksaan, ya, karena ingin bertahan di lingkungan komunitasnya yang serba glamor tadi itu. Nah, kemudian di kita juga ada ukuran yang mungkin lebih ditetapkan oleh Bappenas ya, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa makna sejahtera di situ adalah ya kira-kira ini secara sederhananya, secara singkatnya itu begitu, kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lagi-lagi di sini ada mengembangkan, ya, ada mengembangkan. Jadi satu, untuk mempertahankan, memang orang bisa berkembang itu pertama harus bertahan dulu ya. Nah, makanya tadi survive dulu. Ketika dia survive terus meningkat sampai pada mengembangkan kehidupan yang bermartabat, ya itulah sejahtera. Nah, itulah kategori sejahtera. Nah, kemudian beda lagi nanti perspektif para pelaku ekonomi, misalnya World Bank, ya, Bank Dunia. Itu melihat sejahtera adalah berdasarkan ukuran ekonomi juga, ya, hilangnya rasa kemiskinan. Nah, tapi menariknya World Bank ini menetapkan ukuran sejahtera itu adalah ketika rasa kemiskinan itu sudah hilang, bukan kemiskinannya. Kenapa? Karena kemiskinan itu menurut saya tidak akan pernah hilang kemiskinan gitu ya. Kemiskinan itu akan selalu ada. Meskipun negara maju, negara kaya, tetap aja ada kemiskinan.
meskipun tingkatnya hanya saja tingkatnya mungkin 0,1, 0,2, 0,3 gitu ya. Nggak sampai level 10% miskin. Nah, tapi kemiskinan itu akan selalu ada. Bukan kemiskinan yang hilang. Kalau kemiskinan yang hilang mustahil. Tetapi rasa kemiskinan, rasa miskin, merasa miskin. Jadi ada orang yang merasa masih miskin, merasa masih belum bahagia. Rasa miskin ini menurut bahasa agama itu sederhananya adalah rasa tidak qanaah, rasa tidak pernah puas, rasa tidak bisa bersyukur. Itu adalah tanda tidak sejahtera. Maka ketika rasa tidak bisa bersyukur, rasa tidak qanaah, merasa miskin terus, merasa butuh, merasa fakir itu masih ada, berarti orang tidak sejahtera. Tapi ketika orang itu merasa tidak butuh, merasa dirinya tidak miskin lagi, nah di situ dia berarti hidup di tingkat di tahap yang namanya sejahtera. Meskipun lagi-lagi nanti ukuran ya survei, ukuran survei, ukuran angka itu akan berbicara beda. Negara sejahtera pasti ketika bicara tentang tingkat kemiskinan dia akan melihat berdasarkan angka juga bahwa di Indonesia ini masih ada banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Misalnya dengan penghasilan di bawah UMR. Dengan penghasilan di bawah UMR itu menjadi ukuran negara ketika ingin mengentaskan kemiskinan ya untuk mencapai salah satu indikator negara sejahtera. Jadi memang di sini ada problem ketika kita bicara sejahtera dan ketika bicara negara sejahtera. Ada problem terutama di tataran teknis dan juga konsep tadi. Baik, kemudian pandangan umumnya orang ya. Ketika bicara tentang sejahtera itu kan biasanya orang bilang begini, sejahtera itu tidak harus kaya, tapi ideal saja, seimbang antara materi dan spiritual, antara material dan spiritual. Nah ini pandangan umum. Nah ya sederhananya sejahtera itu cukup dan ada, ya, itu. Dia merasa cukup, itu sudah level terendah dari sejahtera. Nah, ini juga mirip-mirip dengan pandangan-pandangan umum yang tadi disampaikan itu, baik dari World Bank maupun dari UUD, dari PBB maupun dari teori-teori pakar ilmu kesejahteraan sosial. Ya, jadi merasa cukup, merasa miskinnya itu sudah hilang. Nah, itu sederhananya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang apa itu sejahtera secara kebahasaan? Kita biasa merujuk kepada kamus lah ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia meskipun sekarang sudah berubah menjadi PUEP, tapi ya secara definisi saya kira tidak banyak berubah, hanya beberapa teknis penulisan saja mungkin yang berubah. Oke, kita bisa merujuk ke situ, ke kamus yang disepakati oleh bangsa Indonesia ini setidaknya ya, secara kebahasaan. Apa itu sejahtera? Sejahtera itu adalah aman, sentosa, dan makmur, juga selamat, yaitu terlepas dari segala macam gangguan, yaitu sejahtera. Jadi ukurannya ya abstrak, ukurannya ya benar-benar kualitatif ya, ukurannya kualitatif, ukurannya itu benar-benar